kemanapun kita berguru, guru sejati kita tuh nggak pernah ada di luar diri kita sih. Karena semua itu hanya akan menghantarkan kita ke dalam. Itu nggak ada yang Islam saat ini. Karena Islam itu on the making. Makanya setiap sholat itu selalu ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti kan sholat untuk orang yang nggak lurus ya? Berarti kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, berarti sholatnya mabuk dong? Mabuk. Makanya saya bilang bahwa rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Nah, Mas Teguh boleh bilang stop di mana aja. Silakan kalau boleh stop. Sini ya. Ingat kartunya? Ingat ya? Ingat ya? Oke, saya tutup. Rumusnya tadi apa, Mas? Klik. Kayaknya Mas Teguh yang harus coba klik. Oke. Warnanya jadinya harus biru. Nggak ada ya? Nggak ada. Satu-satunya kartu yang biru yang mana, Mas? Ini. Boleh dibuka nggak? Ketika kemudian akhir-akhir ini kan kita melihat banyak sekali teman-teman yang kemudian mulai tertarik belajar spiritual, artinya ada pergeseran dari status quo gitu kan ya. Nah, dari religion menuju spiritual yang cenderung membebaskan begitu. Tetapi ke guru spiritual satu, ke guru spiritual yang lainnya, aku kok kesini kok nggak cocok ya, sini juga nggak cocok ya. Ini gimana? Karena banyak sekali case teman-teman kita yang seperti itu. Nah, supaya kemudian sampai ketemu life purpose-nya itu seperti apa menurut Kang Abu? Oke, mungkin kita akan bahas dulu dalam konteks ini, Mas. Kalau kita bicara masalah spiritual itu kan sebetulnya berbicara masalah kesejatian gitu ya. Dan saya rasa kita berangkat dulu dari arti guru dan murid, Mas. Karena guru dan murid itu beda antara pengajar dan siswa gitu. Kan beda ya? Sekarang dipikir bahwa guru itu atasan, murid itu bawahan. Bukan gitu. Murid itu dari kata dasar aroda. Aroda itu yang berkehendak. Jadi ini bukan urusan siapa yang di atas di bawah, enggak. Aroda. Siapapun yang berkehendak, pasti akan ditemukan jawabannya. Maka sering banget ya pasti, kalau muridnya siap, guru pasti datang. Ketika kehendakmu ada, semesta pasti nggak datangin. Betul. Karena aroda itu artinya adalah kehendaknya dulu gitu. Nah, yang menarik yang kita penting tahu dan sadari adalah guru itu kan artinya cahaya sebetulnya, bukan sosoknya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau saya sharing kemana-mana, saya itu nggak penting. Karena yang penting itu yang dititipkan dan yang dialirkan. Karena bukan siapanya, tapi apanya yang penting. Sama halnya sekarang gitu ya, sekarang tuh orang sibuk banget. Siapa yang salah sih? Kayaknya kita harus mulai berhenti deh ngomong siapa yang salah, tapi apa yang salah. Bukan siapanya gitu. Karena point of view-nya adalah apa itu sendiri gitu. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang satu guru apa dan lain-lain, point of view-nya adalah siapapun yang di luar kita hanyalah pembuka jembatan untuk menemukan guru sejati yang di dalam gitu. Karena the true teacher, kalau kita bicara the source, itu nggak pernah ada di luar gitu. Karena yang di luar itu hanya pembuka. Mereka itu hanya akan memberikan satu tapak starting point. Yang pada akhirnya, kemanapun kita berguru, guru sejati kita tuh nggak pernah ada di luar diri kita sih. Karena semua itu hanya akan menghantarkan kita ke dalam. Itu yang nomor satu. Yang kedua, semua akan berbicara dalam wilayah frekuensi, Mas. Karena like attract like ya. Betul. Frekuensi itu akan nggak mungkin yang tidak sefrekuensi itu dipertemukan tuh nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi kalau sekarang saya ketemu sama guru ini, memang frekuensi saya di situ gitu. Makanya mau nggak mau kenyamanan itu kan tetap ada di situ gitu. Dalam konteks di situ ya bermain dengan frekuensi gitu. Maka jangan heran ketika frekuensinya udah oke, dan memang udah nggak sefrekuensi, ya memang harus melakukan move on gitu. Betul. Makanya kan hidup ini adalah sebuah proses yang selalu dinamis gitu. Makanya ya pengalaman saya bahwa saya belajar ke sini, saya sih selalu melihat kalau saya mengambil perspektif dari Hindu gitu ya, ada yang disebut namanya upaguru. Upaguru tuh semuanya adalah guru. Bahkan semut yang hadir itu adalah guru, pohon yang hadir itu adalah guru. Pasti semua itu akan memberikan sebuah quote and quote sinyal lah ya untuk kita mencapai sesuatu yang di dalam itu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya,
kesini, itu part of journey aja sih. Karena pada akhirnya akan menemukan guru sejati ya di dalam gitu. Ya, parameter bahwa kemudian kita sudah terhubung dan terbimbing dengan guru sejati itu apa, Kang Abu? Kalau kita bicara parameter, karena ini perjalanan yang tanpa batas, Mas. Hidup ini adalah long war gitu ya, perang panjang gitu. Jadi sering banget ada yang nanya, apa sih puncak kesadaran? Nggak ada puncaknya sih. Nggak ada puncaknya. Karena gimana mau mencapai puncak, orang itu adalah sesuatu yang dinamis gitu. On the making gitu ya? Iya, on the making. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hidup itu adalah work in progress gitu. Dan kita selalu ada pelang di sini, under renovation. Semuanya selalu dalam. Saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Kita ngomong yang paling gampang aja ya, sepak bola lah. Sepak bola itu 90 menit nih. Kalau di menit kedua saya udah kalah 2-0, ya saya belum kalah dong. Iya dong. Masih banyak waktu gitu. Permainan belum berakhir. Permainan belum berakhir. So, terlalu dini ketika mengatakan bahwa kamu salah, kamu sesat, kamu kafir, kamu neraka, aku lebih baik. Tar dulu nih, ini permainannya baru menit kedua nih gitu. Iya. Artinya kalau kita mau berbicara parameter indikator menuju ini, menuju yang namanya kesadaran, kita nggak bisa ngejudge bahwa aku sudah mulai masuk kepada kesadaran. Nggak bisa gitu. Baik. Sama halnya menjadi Islam, Mas. Nggak ada yang Islam saat ini. Iya. Karena Islam itu on the making. Iya. Makanya setiap sholat itu selalu ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti kan sholat untuk orang yang nggak lurus ya? Iya. Bener nggak? Iya, Makanya bener. dia minta dilurusin. Berarti kalau saya sesat, sholat dong. Supaya kamu dilurusin. Artinya diluruskan terus, diluruskan lagi. Karena poin nanti kita menjadi apa nilainya di menit 90 nih. Kita sekarang lagi ada ongoing proses gitu. Nah, cuman saya komain gini. Ciri-ciri aja. Saya selalu menganalogikan bahwa ketika seseorang menuju kepada jalur spiritual dan itu on the track, sama seperti kita lagi naik ke gunung, ke atas, kita ada di mobil yang kapnya terbuka, matanya ditutup. Kita nggak tahu mau kemana, tapi yang jelas, semakin dia jalan, semakin adem, Mas. Semakin rileks, semakin santai, semakin nggak terlalu konflik, semakin yang concernnya adalah lebih bisa banyak menerima realitas lah gitu. Simply kurang lebih gitu, Mas. Oke. Menarik. Baik. Kang Abu, sebelum nanti saya mau minta tolong untuk bermain sulap sebagai hiburan buat teman-teman begitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu aktivitas apa yang kemudian didedikasikan Kang Abu ya untuk kemudian men-trigger, menginspirasi teman-teman agar kesadarannya senantiasa bertumbuh, misalnya dengan bikin event ini, event itu gitu, beberapa kelas dari hasil observasinya selama ini, risetnya selama ini mungkin bisa dieksplor ke teman-teman Ngaji Roso gitu kan. Ya, jadi riset pertama saya tuh kenapa saya bisa mengkonklusikan dengan garis merah si Indonesia ada di ranking 140, karena mayoritasnya orang Islam. Sesederhana bahwa banyak orang Islam di Indonesia itu nggak ngerti isi Quran, Mas. Jadi saya mulai dari situ. Oke. Makanya masyarakat kita itu paling hobi hataman. Iya, hobi aja. Iya. Jadi yang dikejar hatam, ngebut, cepat, Betul. udah. Dan ketika dia hatam tuh ngerasa bahwa udah soleh-soleha banget gitu. Dan saya banyak banget ketemu majelis kan, saya suka nanya. Dan rata-rata ibu-ibu kan. Ibu-ibu kalau baca Quran tenang nggak hatinya? Tenang. Ya iyalah tenang, orang pada nggak ngerti juga. Ya jadi tenang ya, orang dia nggak pada ngerti juga gitu, quote and quote ya. Nah, saya mulai dari situ perjalanan. Jadi saya memperdalam namanya ayat bil ayat gitu di beberapa kiai gitu ya. Dan saya menemukan satu formulasi. Jadi di awal tuh saya membuat pelatihan karena concern saya di usia 07. Jadi 2013-2014 tuh saya bikin pelatihan gratis untuk guru-guru TK PAUD. Namanya Program Pemahaman Quran. Waktu itu karena programnya di-approve di Sulawesi Selatan. Jadi saya muter tuh dari ujung Toraja sampai Selayar. Wow. Itu kita, wah dahsyat lah. Itu sebulan bisa 4 event, 5 event. Gitu. Nah singkatnya adalah, satu sih Mas. Maaf ya, kita ngomong data nih. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritas Islam. Tetapi Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Yes. Ya kita tahu itu ya. Iya. Microsoft mengeluarkan itu. Literasi kita tuh buruk banget, Mas. Saking, maaf ya. Kalau orang udah mulai malas mikir, pasti dia pengen cepat menilai orang. Jadi kalau dia malas mikir, pasti judgement aja. Artinya begitu dia dapat sesuatu nggak dibaca forward. Ini hoax kenapa gampang banget? Karena ya literasinya begitu. Oke. So that's why dari ilmu pertama dalam konteks tradisi Islam aja yang namanya ikro, baca. Udah deh. Selesai aja. Nah, jadi saya di awal itu
hanya memindahkan bahwa awalnya cuman baca, please sedikit mempelajari deh. Ngerti isi gitu. Sehingga kita tahu yang kita baca tuh seenggaknya, saya selalu membagi 4 statement ini, Mas. Ini agak teoritikal, nggak apa-apa ya, tapi saya mencoba menggunakan bahasa yang mudah aja. Ada 4 tipikal manusia nih, dalam pandangan ini, di research saya gitu ya. Kelas 1 tuh namanya asbun, Mas. Yang penting bunyi aja. Dan ini mendominasi nih. Bunyi doang dah. Yang kedua tuh dia punya knowledge, tahu. Yang ketiga paham, yang keempat sadar gitu. Nah, saya cuma ngajak dari asbun ke tahu aja dulu. Dah. At least kamu tuh gini. Banyak banget orang tua yang nanya ke anaknya, "Nah, udah sholat belum?" Wow, itu 95% kali. Tapi berapa persen orang tua yang nanya ke anaknya, "Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti?" Dikit, Mas. Dan orang tua nggak peduli mau ngerti mau nggak, yang penting olahraga. Iya. Pertanyaannya antara sholat sama senam kan jadi nggak jauh beda ya. Ini orang sholat apa senam sih gitu. Betul. Orang iftitahnya nggak ngerti, Al-Fatihahnya nggak paham gitu. Akhirnya sholat tidak menjadi sesuatu yang menuju kepada yang namanya hasil gitu. Contoh sederhana aja. Sholat itu kan jembatan ya. Tujuan akhirnya kalau kita mengacu ke Quran ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Perilaku kan? Perilaku. Ngegosip itu kan keji dong. Betul nggak, Mas? Betul. Di level 4 tadi sadar, lawan katanya berarti mabuk. Berarti kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, berarti sholatnya mabuk dong. Mabuk. Makanya saya bilang bahwa rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Prestasinya habis sholat kamu lebih dermawan nggak gitu. Perilakunya lebih baik nggak. Karena orang nggak bisa bedain mana jembatan, mana titik sampai gitu. Dan yang bahaya adalah ketika dia di jembatan, udah ngerasa sampai gitu. Akhirnya muter di ritual. Muter di syariat, tapi nggak nyampe ke titik ini. Nah, saya tuh sederhana sih, Mas. Saya cuman pengen membuat naik 3% misalkan. Changing paradigm dari level 1 nih, ke 2 aja. Dah, naikin literasi dikit aja. Dari asbun ke tahu. Dari asbun ke tahu aja udah. Udah kesadar, udahlah, kejauhan lah gitu. At least tahu, at least saya tahu Al-Fatihah itu apa. At least saya tahu yang saya ngomong apa. Dan ketika saya mulai tahu apa yang saya ngomong, saya mulai bisa bijaksana. Ngomong ini ada pertanggungjawaban gitu. Dan itu ketika dibawa ke ranah yang namanya ritual, keagamaan, ya akhirnya jadi robotik juga sih gitu. Yang akhirnya ya balik lagi ya. Makanya kan Quran sendiri ngomong, fawailul lil musholin gitu. Celaka juga orang yang sholat, kenapa? Orang cuman olahraga kok, nggak ada olah rasanya gitu. Dan concern di mana esensi dari semua apapun yang diritualkan ini kan outputnya adalah akhlak gitu. Nah jadi, dialog positif, saya inspiratif lah. Termasuk saya terima kasih banget sama Ngaji Roso, saya rasa sekarang tuh musimnya less competition, more collaboration kan. Karena yang kita akan lakukan ini adalah mau nggak mau kita bersama-sama menurunkan quote and quote ya permasalahan ini gitu. Dan kalau kita nggak bergandengan tangan mau gimana gitu. Makanya prinsip paling sadis yang kita punya itu kan sebenarnya gotong royong ya. Dan gotong royong ini saya rasa harus dinaikkan. Dan kalau kita nggak bersama-sama untuk dalam tanda petik menyelesaikan ini, nggak bisa sih gitu. Jadi simpel, Mas. Dari kelas 1 ke kelas 2 aja lah. Udahlah, nggak usah muluk-muluk gitu. Kang Abu. Ya. Sejauh mana kemudian manusia itu memiliki free will sebenarnya untuk menentukan jalan hidupnya gitu. Karena ada ungkapan manusia menulis jalan hidupnya sendiri gitu. Sementara itu paradok bahwa nggak bisa. Jalan hidup itu yang menentukan juga Tuhan gitu. Nah, sebagai seseorang yang sudah pernah melampaui titik-titik seperti yang semua pemuda harapkan begitu ya. Kuncinya sebenarnya di mana terkait dengan yang saya tanyakan tadi? Ya, gini Mas, kita penting untuk melihat dulu konteks tentang Tuhan dan kita tuh sebagai satu kesatuan gitu. Bicara masalah free will, Tuhan itu hanya menyediakan hukum untuk kita. Intinya adalah kamu mau ngikutin hukum ini atau enggak? Kamu mau ngikutin aturan mainnya apa enggak? Gitu ya? Dan nggak bisa, aku diuji oleh Allah. Enggak lah, semua ujian tuh kita yang bikin kok gitu. Kita tuh hanya akan masuk ke dalam wilayah yang namanya konsekuensi gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, feedbacknya akan kembali. Jadi dia bikin rules of game-nya. Kita masuk di game itu gitu. Pertanyaannya, ngerti rules of game-nya nggak? Nah, itu dia masalahnya. Itu poinnya gitu. Jadi buat saya free will tuh bukan aku takdirnya, aku emang udah ditakdirkan jadi orang bego sih, ya nggak bisa lah gitu. Kenapa kamu bego? Karena kamu nggak belajar gitu. Karena hukumnya kalau kamu belajar jadi pintar gitu. Nah jadi saya selalu melihat konteks ini bahwa Sang Maha itu menciptakan hukum dan kita mau belajar tentang hukum ini nggak?
Makanya entah itu ngomong oneness lah, relativity lah, entah itu polaritas lah, banyak lah ya kalau kita ngomongin the law of universe gitu. Intinya adalah gini mas, simple ya, dan hukum ini kan berlaku universal. Mau agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terserah deh gitu ya, pegang api ya panas, itu hukum gitu. Ya, gravitasi hukum gitu. Mau diimani atau enggak ya ada gitu kira-kira. Nah pertanyaannya kita mau belajar hukum itu atau enggak gitu. Contoh sederhana gini, saya nanam melon, buahnya pasti melon mas. Dan kalau saya nanam melon, mau doa di depan Ka'bah, ya Allah, tumbuhkanlah durian, nggak bisa. Karena hukumnya tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu dapatkan hasilnya. So, saya selalu mengatakan bahwa my life is my making. Hidup saya itu pilihan saya. Gitu. Selama ketika apa yang saya lakukan berkesesuaian sama hukum ini, berarti bagaimana saya selalu belajar dengan selaras dengan hukum ini gitu. Makanya kan di surat 13 ayat 11 tuh, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kan. Kalau kamu yang nggak mau berubah. Manusia co-kreator dong berarti? Co-kreator. Dalam konteks ya, co-kreator yang bisa menciptakan quote and quote apapun ya, bentuknya yang udah evolusi yang paling sempurna lah gitu kira-kira. Karena semuanya ada di kita gitu. Pun kita harus ngerti bahwa co-kreator itu bukan berarti lebih keren sih. Bukan berarti lebih supreme, bukan. Tapi semuanya dalam ekosistem, bukan ekosistem. Karena kalau ekosistem manusia di atas nih, yang lain ada di bawah. Tapi kalau dalam oneness, saya ngambil satu tradisi Hindu aja mas. Di Hindu itu ada statement Trihita Karana, harmony with God, nature, people. Kalau di Islam, hablum minallah, hablum minannas. Tapi ini yang agak jarang disebut sih, hablum minal alam. Makanya rajin sholat tapi buang sampah sembarangan gitu misalnya. Yang quote and quote di sini nggak dapat gitu. Nah artinya kan segitiga sama sisi ini yang penting untuk kita sadari bahwa kita semua itu dalam satu kesatuan gitu. Kita memang co-creator, tapi jangan lupa bukan berarti yang paling dari semuanya gitu. Contoh sederhana mas, kita penting sadar ini banget. Mas Hendra, kalau semua cacing di bumi ini hilang detik ini mas, detik ini hilang nih, semua cacing di bumi, kita punya waktu 4 bulan untuk hidup. Nah udah nggak ada yang tumbuh kok. Mau punya uang triliunan, nggak bisa makan uang kita. Serangga sekarang hilang sebumi raya serangga hilang. 2,5 bulan, kita bisa bertahan hidup. Tapi seluruh manusia hilang detik ini, bumi baik-baik aja kok gitu. Ya. Jadi biasa aja lah. Gitu. Tapi gini mas, ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa pikiran itu mencipta gitu, sehingga kemudian kita pede, pengen apa-apa pede. Tapi ada yang mudah ngedapetin, ada yang susah ngedapetin. Yang bikin itu susah dan mudah apa? Gini mas, ada beberapa elemen yang harus kita ngerti tentang diri gitu. Makanya kenapa sih man arafah nafsah faqad arafah robba, gitu ya. Ini agak sedikit bicara dalam konteks teologisnya gitu. Kalau kamu kenal diri, kamu kenal Tuhan gitu. Sesimpel antara pikiran itu tidak stand alone. Kita tuh community mas. Kita tahu bahwa kenapa sih disebutnya tuh kami kan? Kami. Abu ini bukan abu. Abu tuh yang mana sih? Ini hidung. Ya kan? Saya tuh kemana-mana jangan salah mas. Saya bawa 50 triliun sel. Berarti ini saya community dan saya punya dalam tanda petik punya tanggung jawab terhadap semua triliunan sel yang dititipkan ibu bumi kepada saya nih. Oke ya. Jadi kalau tadi bicara masalah konteks pikiran tidak stand alone. Dia tidak berdiri sendiri ya? Nggak berdiri sendiri. Maka antara pikiran, perasaan, energi, sama gerak, itu nggak bisa kalau nggak searah. Antara ucap, laku, pikir. Dan ini ucap, pikiran, perasaan, tindakan, manunggal jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Yang terjadi sekarang, pikirannya ke depan, badannya diem. Perasaannya ke belakang gitu mas. Akhirnya ini jadi nggak searah gitu. Berarti kan point of view-nya bukan masalah aku tidak mendapatkan apa yang aku mau. Simpel aja mas, contoh nih. Punya nih keinginan, kayaknya pengen deh. Abis gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, sesaat kita ngomong kayaknya nggak mungkin, saya lagi ngomong, saya nggak mau. Ya semesta bingung lah, lu maunya apa sih? Di satu sisi kamu pengen, di satu sisi kamu resisten gitu. Berarti antara pikiran sama rasanya nggak manunggal kan? Dan udah gitu dalam konteks mencapai sesuatu, itu nggak mungkin, nggak ada. Sorry ya mas ya, kalau sekarang ada seminar yang tiba-tiba cara cepat jadi kaya, udah deh, cara cepat, semesta tidak berbicara masalah cepat gitu. Quote and quote ya, karena hukumnya pertumbuhan. Mie instan aja mau dimakan harus ada masak dulu gitu.
Karena nggak ada yang cepat gitu. Betul. Karena easy kan pasti easy go. Iya. Nah, artinya untuk mencapai ke visi saya yang langkah ke 1000 harus ada 2 langkah dulu nggak? Iyalah. Permasalahan orang modern sekarang, Mas. Baru 2 langkah ganti cita-cita. 2 langkah, nggak jadi ah. 2 langkah, nggak jadi ya. Terus ngomong apa? Cita-citaku tidak terkabul. Ya iyalah, baru 2 langkah udah ganti cita-cita. Kenapa? Karena elemen 4 ini yang nanti sejatinya kalau kita bicara tentang self-control, self-management, saya sering menyebutkan ini namanya self-engineering sih. Kalau kita kenal yang 4 ini, dan kita benar-benar mengarahkan yang 4 ini, that's it, Mas. Gitu. Itu sih. Jadi kalau tadi pikiran adalah pelopor, yes. Tapi jangan lupa bahwa ada elektro, ada magnetik yang konteksnya bahwa semuanya dalam satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Oke. Itu sih. Jadi bangun batu bata baru segini, aduh kayaknya nggak mungkin roboh lagi. Roboh lagi. Iya. Mau ke Bali nih, baru 10 kilo, ganti ya ke Jogja gitu. Ya nggak nyampe lah ke Bali, orang ganti terus destinasinya gitu. Iya. Ikut kelas segala macem, kok lama, kok nggak bisa-bisa kayak yang testimoni itu. Karena dia berangkatnya dari minus, beda dari yang sudah settle misalnya kan. Iya. Dan dia semangatnya waktu seminar doang sih. Betul. Gitu. Selesai seminar nggak dikerjain masalahnya gitu. Oke. Kang Abu, saya betah sekali ngobrol sama Kang Abu, tapi saya harus berbagi sama Mas Dodo. Tapi sebelum ke Mas Dodo, saya pengen Kang Abu menyajikan sebuah permainan sulap dulu supaya ada hiburan, kita nggak sepaneng begitu ya, Kang ya. Oke, jadi kita tahu ya bahwa, aduh ini kemana sini kali ya? Iya, boleh. Saya perlu 1 korban nih. Boleh. Ambil aja. Ambil yang aja. mana? Mas, boleh kali Mas? Di sini saya perlu 1 korban sih. Ini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya Mas. Saya cuma perlu 1 korban aja. Oke. Aduh, nggak apa-apa di sini ya. Di bawah aja. Mas siapa namanya? Mas Teguh. Mas Teguh suka main kartu nggak? Iya, pokoknya tahu nama kartu lah ya. Oke, jadi teman-teman yang di rumah nih ya, ini ada ya tahu kartu lah ya, kartu remi kan ya, suka main remi gitu. Oke, jadi gini Mas Teguh, Mas Teguh boleh bilang stop di mana aja. Stop. Oke, ambil kartunya. Yang paling di sini, yang paling atas. Nah, sip, dah. Mas Teguh lihat, saya jangan sampai lihat, udah? Udah ya, sip. Karena penonton juga harus tahu, saya akan tutup mata, liatin ke kamera ya, silakan. Udah ya. Jadi penonton di rumah tahu, Mas Teguh tahu ya. Oke. Ingat, awas jangan lupa nih. Oke. Nah sebagai buktinya nanti di sana sama teman-teman. Oke. Mas Teguh tadi stop di mana aja betul? Oke. Sekarang boleh bilang stop lagi di mana aja? Stop. Sini ya. Oke, saya potong. Boleh disimpan? Disimpan lagi. Saya tutup. Dah. Kira-kira untuk saya bisa tahu kartunya susah nggak? Kan saya pesulap Mas, jangan ngomong susah dong. Ya susah lah ya. Karena kenapa? Tadi bilang stop di mana aja, ya kan? Dan tadi bilang stop lagi di mana, disimpan di tengah gitu. Nah, jadi gini Mas Teguh, cara paling gampang untuk mencari sesuatu, tinggal cari yang bedanya. Gini, kalau semuanya merah, kita akan sulit mencari yang beda. Tapi kalau ada satu yang beda, di antara merah ada warna lain, bisa gampang nggak? Bisa. Contoh. Ini kan kita tahu kartunya merah nih ya. Ya kan? Ya kan? Kartu merah kan? Ya. Saya sih dengan 1 klik udah tahu banget kartu Mas Teguh apa. Gampang banget. Coba. 1 klik aja. Tinggal nyari yang warnanya beda, bener nggak? Jadi kalau saya jatuhin lagi pelan-pelan, ini akan ada 1 kartu yang sangat-sangat mudah. Nah, yang lain nggak ada tuh. Ya, bener nggak? Cuma ada 1 tuh, bener nggak? Jadi gampang banget nggak nyarinya? Iya. Bener nggak? Iya Mas ya. Lo cuma ada 1 loh. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Jadi ini satu-satunya kartu yang sebenarnya warnanya cuma beda sendiri. Jadi saya gampang banget, ya udah nggak usah pusing-pusing nyari aja mana yang. Tadi sama loh Mas. Tadi sama. Merah ya. Iya ya. Nah makanya saya klik. Nah jadi saya dengan sangat pede. Kalau gitu kartunya pasti 2 wajik gitu. Ya udah tuh. Bener. Bisa ya, tapi kan warnanya merah kok jadi hitam. Iya. Kalau saya nyebutin saya jadi nggak sulap dong.
Bener nggak Mas? Iya betul. Jadi satu-satunya yang biru adalah kartu yang Mas Teguh pilih. Iya, betul. Ya. Sekarang si kartu biru ini, saya simpan di sini ya. Simpan di sini. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya gini Mas Teguh. Kalau saya kocok kan jadi acak-acak nih ya. Iya. Stop di sini bisa ini. Iya. Ya. Oh. Kalau nanti stop lagi di sini bisa ini. Ya. Ya. Nah, Mas Teguh boleh bilang stop di mana aja. Silakan kalau boleh stop. Stop. Sini ya. Ya. Ingat kartunya? Ingat. Ingat ya. Oke. Ingat ya. Oke. Oke, saya tutup. Rumusnya tadi apa, Mas? Klik. Klik. Berarti ada kartu yang Beda. beda. Ah, Kalau udah beda, gampang nggak? gampang. Gampang ya? Iya. Jadi kalau saya klik, saya buka pelan-pelan. Tinggal nyari yang warnanya beda. Bener nggak? Iya. Udah kelihatan belum? Belum. Oh iya, kliknya berarti kurang. Oke, satu lagi. Iya, belum Klik. Mas, belum kelihatan. Mas. Belum kelihatan, klik. Oke, warnanya beda, Beda. supaya lebih gampang. Oke, ingat kartunya tadi? Ingat. Oke. Betul? Belum. Kayaknya Mas Teguh yang harus coba klik. Oke. Warnanya jadinya harus biru. Nggak ada ya? Enggak ada. Satu-satunya kartu yang biru yang mana, Mas? Ini. Boleh dibuka nggak? Coba liatin ke penonton. Liatin ke penonton. Ini kartu yang tadi. Mantep ya. Luar biasa ya. Ada ya, Mas ya? Disitulah kita penting untuk menjunjung tinggi perbedaan. Karena dengan berbeda kita bisa banyak belajar. Maka rumus saya, bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Bagiku kau saudaraku. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Thank you. Luar biasa, luar biasa. Oke, Kang Duduk keren ya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Belum pernah pesulap kesini ya? Oh, belum. Lanjut Kang Duduk, silakan.